Assalamualaikum, hai Besti, terima kasih ya udah mampir. Oke, seperti biasa di hari ini aku bakalan bahas satu kasus kriminal. Tapi kasus ini beda banget sama kasus-kasus yang pernah aku bawain sebelumnya. Karena kasus ini tuh lebih ke unik. Ada kriminalnya tapi lebih ke uniknya. Aku bakal nyeritain soal anak kembar yang memiliki sifat yang benar-benar menggemparkan pada masanya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari sekarang kita bahas kasusnya. Jadi pada tanggal 11 April 1963 di negara Yemen itu tuh lahir anak kembar identik perempuan. Yang pertama itu diberi nama Jun, yang ini, dan yang kedua itu diberi nama Jennifer. Nah, mereka itu lahir dari pasangan imigran yang bernama Aubrey dan Gloria. Nah, sebelumnya tuh mereka tinggal di Barbados, Pulau Karibia, hingga akhirnya mereka pindah ke Inggris pada tahun 1960-an. Nah, sebagai anak kembar, si Jun sama si Jennifer ini tuh punya keunikan. Mereka tuh bener-bener pengen ngomong ya sama kembarannya aja. Kalau orang tuanya balem, sama orang lain juga balem-balem aja. Tapi keanehan mereka tuh ya kan terlihat waktu mereka masih balita. Jadi orang tuanya tuh belum punya rasa khawatir sama cemas lah, karena kan dinilai masih wajar-wajar aja ya. Tapi ternyata keanehan mereka tuh berlanjut sampai mereka dewasa. Hingga akhirnya mereka berdua dikenal dengan sebutan Silent Twins. Jadi udah dewasa tetap aja kelakuan buruk dari balitanya tuh dibawa-bawa. Nah, saat masih sekolah, si Jun sama si Jennifer tuh sering dapat rasis dari teman-teman sekolahnya. Karena kan si Jun sama Jennifer ini kulitnya tuh agak gelap kayak gitu. Terus keanehannya itu bener-bener mencolok banget. Sama teman-teman sekolahnya juga mereka tuh nggak mau ngomong sama guru, sama siapa aja nggak mau ngomong. Mereka cuma ngomong sama satu sama lain, kayak yang udah aku tadi bilang ya. Nah, anehnya lagi mereka tuh ngomong satu sama lain tuh menggunakan bahasa yang mereka ngerti. Maksudnya cuman mereka yang ngerti gitu loh. Mereka aneh banget, nggak ada orang lain yang ngerti apa yang mereka omongin gitu. Tapi pernah ada beberapa orang nih, beberapa temannya yang mendengar percakapan antara si Jun sama si Jennifer ini. Katanya mereka tuh berdua ngomong pakai bahasa Bajan Creole. Itu kan bahasa Inggris dengan akses Creole dan logat Afrika. Bahasa itu tuh dipakai sama orang di Pulau Karibia sesuai dengan negara asalnya ya. Namun anehnya nggak ada tuh yang ngerti sama obrolan mereka. Bahkan nih ya, orang tuanya pun nggak ngerti ini anak tuh ngomong apa sih. Orang Karibia asli aja nggak ngerti sama apa yang mereka omongin. Nah, pada saat si Jun sama si Jennifer itu berusia 14 tahun, orang tua mereka tuh sempat kayak bawa mereka ke dokter sama ke terapis ya, dengan tujuan untuk mengobati keanehan perilaku dari anak kembar ini. Namun segala upaya yang dilakukan kedua orang tuanya masih gak menunjukkan hasil sama sekali. Dan akhirnya salah satu terapis itu ada yang memberikan usul, gimana nih Bu kalau si kembar ini dipisahin aja, dengan tujuan mereka dapat berinteraksi sama yang lain ya. Tapi lagi-lagi usaha tersebut gagal lagi dong Bes. Dan tetap aja mereka berdua itu, si Jun sama si Jennifer masih aja ngomong yang ngomongnya sama satu sama lain. Dia membisu 1000 bahasa lah kalau sama orang lain. Nah, di tahun 1979, tepatnya pada malam Natal nih ya, si Jun dan Jennifer itu kayak nerima kado Natal dari kedua orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya itu ngasih kado buku harian, dan buku harian itu memberikan dampak yang luar biasa loh buat si kembar. Karena dengan adanya buku harian, si Jun sama si Jennifer itu jadi aktif menulis, sampai-sampai mereka tuh ikutan kursus kreatif, dan akhirnya mereka tuh bisa nulis cerita-cerita pendek dan drama radio gitulah. Nah, saking kerennya mereka tuh sampai mampu membuat novel loh. Dan si Jun itu berhasil membuat novel yang berjudul Pepsi Cola Addict. Dan Jennifer yang terlihat lebih produktif, dia juga kayak lebih banyak menghasilkan novel yang diantaranya berjudul The Fugglist, Discomania, dan sebuah drama yang berjudul Postman and Postwoman. Nah, anehnya satu persamaan dari seluruh cerita yang dibuat sama si Jun sama si Jennifer, mereka tuh ngebuat cerita-cerita tentang
kriminal. Novel tersebut juga dipublikasikan oleh penerbit terkenal pada waktu itu yang namanya itu New Hartun. Nah, namun disayangkan banget nih, soalnya penjualan novel mereka itu nggak begitu laris di pasaran. Padahal kan cerita-cerita kriminal yang mereka buat itu dikenal sangat-sangat mendetail. Itu tuh nggak tahu dari mana si kembar dapetin inspirasinya ya. Setelah itu keanehan dari si Jun sama si Jennifer itu makin memuncak, Bes. Karena apa? Karena kan sebelumnya mereka tuh hanya nulis aksi-aksi kriminal yang mereka tulis di novel nih ya. Nah, sedangkan sekarang itu malah mereka melakukan aksi kriminal mereka tuh beneran. Kayak contohnya nih ya, mereka tuh udah beberapa kali ngelakuin pencurian, perampokan, pembakaran bangunan, hingga akhirnya mereka berhasil ditangkap sama polisi. Nah, setelah persidangan panjang, mereka tuh nggak dimasukin penjara, Bes, melainkan itu dimasukin ke Broadmoor Hospital. Itu tuh sebuah rumah sakit jiwa dengan pengamanan super ketat yang berada di Inggris. Di rumah sakit Broadmoor, mereka ditempatkan di tempat terpisah. Tetapi anehnya lagi, mereka tuh terlihat memiliki cara unik untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi meskipun terpisah, mereka tuh selalu terlihat makan secara bergantian. Jadi kalau misalkan di tempatnya si Jun ya, si Jun tuh lagi makan. Nah, otomatis di tempatnya si Jennifer gak akan makan. Begitupun sebaliknya, secara terus-menerus selama mereka berada di rumah sakit jiwa itu. Jadi sebenarnya mungkin kisah misterius mereka tuh nggak akan pernah diketahui ya sama banyak orang kalau misalkan kisah mereka tuh nggak ditulis sama jurnalis yang bekerja di The Sunday Times yang bernama Marjorie Walsh. Dan kemudian ditulis ulang pada surat kabar The Sun dengan judul yang sangat menarik perhatian pada waktu itu. Jadi judulnya itu adalah Genius Twins Won't Speak. Sebenarnya mereka itu tuh pinter-pinter aja ya, Bes. Tapi kan kalau misalkan ngebedem terus makan pusing kan ya. Mulai dari sini kejadian yang terjadi semakin aneh dan misterius. Ini kata si Marjorie ya. Jadi mereka tuh kayak punya perjanjian yang bener-bener serem. Jadi perjanjiannya itu kalau misalkan di antara mereka ada yang meninggal dunia, maka salah satu dari mereka harus berbicara dan berkomunikasi normal kayak orang-orang pada umumnya gitu. Jadi kayak dari dulu kan orang tuanya selalu mengusahakan banyak hal ya buat bikin mereka balik normal. Tapi kan selalu gagal. Nah, ini dia jawabannya ternyata. Setelah itu 14 tahun lamanya si kembar Balem tinggal di Broadmoor Hospital hingga akhirnya mereka tuh harus dipindahkan ke Caswell Clinic, yaitu sebuah klinik yang lebih tenang yang nggak punya pengawasan terlalu ketat di Broadmoor, dan letaknya itu adalah di Wales, Inggris. Lalu keanehan kembali terjadi dia, masih ada aja keanehannya si kembar Balem. Jadi sebelum dipindahkan dari Broadmoor ke Caswell, Marjorie kembali tuh ngunjungin si Jun sama si Jennifer. Nah, ternyata saat itu mereka udah memutuskan kalau yang harus meninggal itu adalah si Jennifer. Dan si Jun juga nulis tuh ya di kertas yang tulisannya kayak gini. Saya akhirnya dibebaskan, dan pada akhirnya Jennifer telah menyerahkan kehidupannya untuk saya. Dan bener aja nih, Bes, pas hari itu, hari kepindahan mereka, Jun sama si Jennifer itu kan lagi ada di mobil tuh ya, lagi dalam perjalanan menuju ke Caswell. Tiba-tiba dong si Jennifer tiduran pangkuannya si Jun dan akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Aneh bin ajaib kan ya. Terus misteri lainnya kembali muncul nih, masih ada ya, belum habis. Jadi nggak ada yang tahu tuh gimana caranya seorang yang dalam keadaan baik-baik aja bisa secara tiba-tiba meninggal dunia. Dokter yang mengotopsi jenazah si Jennifer juga nggak nemuin racun maupun obat-obatan lainnya. Dan kemudian disimpulkanlah kalau si Jennifer itu meninggal karena serangan jantung. Nah, sekarang alhamdulillahnya kematian si Jennifer itu bisa mengubah seluruh kehidupan si Jun. Sesuai perjanjian mereka, si Jun mulai dengan hidup normal. Dia juga berbicara dan berkomunikasi layaknya orang normal pada umumnya. Bukan hanya itu, dia juga aktif dalam organisasi di West Wales. Dia juga sempat melakukan wawancara dengan Harper's Bazaar dan The Guardian. Dan belum lama ini, pada tahun 2016 lalu dikabarkan Jun ingin melakukan tuntutan hukum ke Broadmoor Hospital. Si Jun itu menuntut rumah sakit tersebut telah merusak hidup dirinya dan saudara kembarnya. Si Jun tuh ngomong kalau kondisi fisik dan mental Jennifer membuat
buruk selama mereka berada di sana. Namun sepertinya tuntutan tersebut dibatalkan lantaran kedua orang tua si kembar menolaknya dan mengatakan bahwa tuntutan tersebut akan sia-sia dan juga tak pernah membawa Jennifer balik lagi. Dan Jennifer pun terkubur di bawah nisan yang terukir dengan kalimat puisi. Puisi tersebut ditulis Jun, kalimatnya tuh kayak gini. We once were two, we two made one, we nomor two, to life be one, rest in peace. Sekian. Dan akhirnya dengan meninggalnya Jennifer, cerita ini pun tamat. Bener-bener serem sama membingungkan ya. Kok ada ya kembar identik, kalau misalkan mau sembuh dari keanehannya, salah satunya harus meninggal. Dan itu pun udah dibuat perjanjiannya sama mereka. Dan bener-bener gak habis pikir aja keanehan mereka yang membuat geger aja pada masanya. Dan sampai saat ini ya, kalau misalkan aku baca lagi artikelnya, ya bener-bener buat geleng-geleng kepala. Nah, itulah barusan kasus si kembar Balem yang bener-bener bikin emosi ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah yang dilakukan si kembar Balem itu adalah kayak turunan dari sananya, ataukah mereka dibisikin sama jurik nih biar mereka berbuat aneh kayak gitu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau misalkan suka sama video ini, tolong diklik like, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi buat bahas-bahas kasus lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.